wabarakatuh. Saya Ininta Anissa dari kelas C reguler 2020 Pendidikan Sejarah. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan kajian atau ceramah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kajian atau ceramah yang akan saya sampaikan untuk hari ini dalam video ini ialah mengenai bully. Nah, bully sendiri merupakan hal yang sering terjadi di lingkungan kita teman-teman, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bully ini adalah tindakan mencela, mengintimidasi, bahkan menyakiti seseorang bukan hanya dari segi fisiknya tetapi juga psikisnya atau mentalnya. Selanjutnya, bully ini lahir teman-teman dari adanya sifat iri, dengki, sombong yang menjadi satu hingga nanti pada akhirnya menimbulkan pribadi yang suka merendahkan orang lain. Nah, hal ini harus kita hindari teman-teman. Bully juga hadir atau ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau di dunia nyata mungkin sering ya teman-teman kita lakuin, seperti misalnya di saat kita berada di kelas, suka menghina atau mungkin mencela teman sekelas kita, mengatain bahwa mungkin yang sering terdengar dasar, gendut, jelek, hitam, dan lain sebagainya yang mungkin menyakiti hati seseorang tersebut. Nah, kalau di dunia maya bagaimana? Di dunia maya juga sering terjadi bullying, bahkan lebih parah. Lebih parahnya apa? Kita sering membuli, mencela melalui kolom komentar terhadap orang-orang yang tidak kita kenal. Kita bisa membuli orang-orang yang tidak kita kenal melalui dunia maya. Selanjutnya, di kalangan remaja hal ini sering terjadi teman-teman, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang sering kita lihat adalah mungkin kegiatan merosting. Ya, merosting itu sering terjadi dengan tujuan mendeskripsikan kepribadian seseorang, diri seseorang, ciri-ciri seseorang untuk merendahkannya dan menimbulkan canda tawa yang sifatnya memberikan kesenangan kepada diri kita sendiri atau sekelompok orang. Hal itu boleh tidak dilakukan? Boleh, asalkan mengetahui batasan-batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah agar orang tersebut tidak sampai sakit hati. Jadi boleh melakukan roasting, membuat canda tawa, tapi jangan sampai orang tersebut sakit hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan kegiatan roasting dengan sahabatnya. Beliau menghampiri sahabatnya, memeluk sahabatnya, kemudian berkata, "Siapa yang ingin membeli budak ini?" Sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasul, aku ini kecil, jelek, dan hitam. Siapa yang ingin membeliku?" Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Rasul berkata, "Mungkin engkau rendah dan murah di hadapan manusia, tetapi engkau mahal di hadapan Allah." Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah melakukan seperti roasting, seperti kegiatan adanya mencela, tetapi dia kembali menaikkan derajat orang tersebut. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 juga dijelaskan teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Di mana maksud surat ini ialah bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, setiap manusia itu sama dan tidak boleh ada yang menghina atau mencela antar sesama manusia. Nah, bagaimana cara kita sebagai remaja atau mahasiswa untuk dapat menghindari perilaku bullying ataupun menghindari menjadi korban bullying? Karena perlu diketahui bahwa kita ini hidupnya di dunia nyata dan juga menggunakan dunia maya ya, seperti itu. Jadi
Cara yang dihindari misalnya untuk kita supaya tidak melakukan bullying terhadap sesama teman, keluarga, sanak saudara atau lain sebagainya itu adalah mengetahui ajaran agama. Mengapa begitu? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis telah dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang mencela orang lain itu dilarang dan termasuk perbuatan zalim, teman-teman. Ketika kita mempelajari agama, kita mengetahui batasan-batasan komunikasi, interaksi kita terhadap sesama manusia, mengetahui hak dan kewajiban kita antar sesama manusia. Selanjutnya, ketika kita menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara kita menghindari supaya kita tidak menjadi korban bullying? Caranya adalah yang pertama itu meningkatkan percaya diri. Jangan pernah teman-teman merasa bahwa diri teman-teman itu rendah di hadapan teman-teman yang lainnya gitu. Misalnya jangan pernah merasa tidak percaya diri, merasa lebih buruk dari teman-teman lainnya. Hal itu tidak boleh dilakukan, harus dihindari. Caranya adalah tetap membangkitkan percaya diri, membangun potensi diri, dan meyakini bahwa aku punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Aku juga punya kekurangan yang orang lain tidak punya, seperti itu. Selanjutnya adalah harus adanya menjalin komunikasi. Terkadang korban bullying ini teman-teman, mereka cenderung memendam perasaan mereka sendiri. Jadi mereka tidak mempunyai tempat cerita, tempat curhat, atau orang-orang yang dirasa dipercaya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi ketika kita menjadi korban bullying, ceritakanlah apa yang kita rasakan kepada orang yang bisa kita percaya, karena dengan bercerita itu dapat sedikit dapat sedikit meringankan beban kita walaupun kita dibully. Selanjutnya ini yang paling penting adalah menghindari lingkungan yang suka membullying gitu. Jadi terkadang kita terpaksa harus berada di lingkungan yang suka membullying. Jadi carilah lingkungan yang kita rasa aman terhadap diri kita. Carilah lingkungan yang serasa dapat menerima kita dengan apa adanya kita dan kekurangan kita, dengan kelebihan kita. Jangan memaksakan diri untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang suka membullying hanya karena sesuatu hal gitu. Jadi hindari saja hal-hal seperti itu. Jadi yang pertama tadi, percaya diri, mencari teman cerita, dan menghindari lingkungan yang negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kajian atau ceramah yang saya tampilkan dalam video ini bermanfaat, dan teman-teman jangan ada yang menjadi pembullying, jangan suka mencela atau menghina orang lain. Percayalah setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.